Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di Stasiun Gambir. Stasiun biasanya tempat di mana orang-orang akan mobilitas naik kereta api dari Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan gambaran terhadap teman-teman bagaimana perjalanan dari arah Jakarta Pusat menuju ke Bandung Pusat naik kereta api Argo Parahyangan yang biasanya dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini? Perbedaan antara kereta api cepat Jakarta-Bandung dan juga Argo Parahyangan? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, teman-teman, jadi untuk di Stasiun Gambir ini ada dua hall ya, ada hall selatan dan juga ada hall utara. Untuk hall selatan yang di sebelah sini itu untuk boarding dengan face recognition. Jadi apabila teman-teman mau pemeriksaan tiket manual, tidak ingin daftar face recognition, teman-teman itu harus boarding di pintu utara. Dan hall selatan ini adalah hall utama ya, yang biasanya digunakan sebagai tempat boarding kereta api jarak jauh. Wah, ini udah rame banget ya. Nah, untuk fasilitas di Stasiun Gambir juga lengkap banget. Dari mulai atas ujung sebelah sana sampai dengan ke bawah ini banyak gerai retail, penjual makanan cepat saji, dan juga ada tempat ngopi. Jadi apabila kalian mau belanja dulu, mau santai-santai, nongkrong dulu, ini bisa ya di Stasiun Gambir sebelum kalian naik kereta. Oke, sekarang saya mau lanjut langsung ke atas. Saya mau boarding, naik kereta api Argo Parahyangan, keberangkatan jam 6.30. Nah, untuk face recognition ini memungkinkan teman-teman boarding tanpa menunjukkan KTP, identitas lainnya, dan juga boarding pass. Jadi bisa scan wajah langsung naik ke atas. Station at 6:30 a.m. On the Argo Parahyangan train, all stop at Jatinegara, Cimahi, and Bandung Station. Untuk kereta api Argo Parahyangan yang saya naiki keberangkatan jam 6.30 waktu Indonesia Barat ini adalah kereta api Argo Parahyangan paling pagi dari arah Jakarta Gambir ya teman-teman. Dan untuk kereta api Argo Parahyangan juga terdiri dari dua kelas, yaitu kereta kelas eksekutif dan kereta kelas premium. Ini yang baru masuk adalah kereta api Bima dari Surabaya Gubeng tujuan Stasiun Gambir. Nah, kereta api Bima ini merupakan kereta yang bisa dibilang kelasnya tinggi banget. Dan juga kereta api Bima ini membawa kereta kompartemen suites, yang dimana kereta kompartemen suites menjadi kereta terbaik saat ini, yang dimana menurut saya kereta ini keren banget yang warna biru. Apabila teman-teman ingin tahu bagaimana kereta kompartemen suites, bisa cek videonya di channel saya. Jadi teman-teman, apabila kalian jangkauannya itu dari pusat kota Jakarta menuju pusat kota Bandung, kereta api Argo Parahyangan ini terbilang pas banget ya, karena berangkatnya dari Stasiun Gambir dan ketibaannya langsung di pusat kota Bandung, Stasiun Bandung. Sehingga untuk kereta api Argo Parahyangan ini memiliki keunggulan sedikit dibandingkan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Nah, untuk sekarang ini saya akan startnya dari kota Jakarta ya, dari Gambir ke Bandung, lalu nanti videonya akan dilanjutkan dari Bandung menuju ke Jakarta naik kereta api cepat. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Nah, untuk kereta api Argo Parahyangan di kelas premium ini memiliki kapasitas tempat duduk 80 kursi, yang dimana konfigurasinya 22 dan setengah kapasitas kursi menghadap arah laju kereta, setengahnya lagi mundur. Untuk fasilitasnya di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, lalu ada gantungan untuk menggantung pakaian dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa kita buka tutup ya. Lalu untuk jarak antar kursi kurang lebih seperti ini. Sebenarnya untuk saya masih nyaman banget. Lalu ada juga sebuah kompartemen kecil untuk menyimpan barang-barang kecil, bisa botol minuman juga. Di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil untuk menyimpan cup dan lain-lain. Dan di bawahnya terdapat dua buah colokan listrik untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, ini kursinya bisa mundur sedikit ke mode rebahan. Jadi kita bisa nyender teman-teman.
Tepat pada waktunya pukul 6.30 kereta api Argo Parahyangan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Kereta api Argo Parahyangan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 2 jam 45 menit. Nah, jadi kita berbicara tentang harga tiket ya teman-teman. Untuk kereta api Argo Parahyangan ini terdapat 2 kelas layanan. Di kereta kelas premium yang saat ini saya duduki, itu merupakan kereta kelas murahnya ya, di harga Rp150.000. Apabila teman-teman ingin lebih nyaman, itu bisa ambil di kereta kelas eksekutif dengan harga Rp250.000-an untuk perjalanan weekend. Tapi kalau misalkan weekday, biasanya itu harga tiket kereta kelas eksekutif hanya Rp200.000 saja, dan untuk selisihnya sekitar Rp50.000-an dengan kereta kelas premium ini. Nah, tapi di kereta api Argo Parahyangan juga terdapat kelas layanan lain. Biasanya membawa kereta kelas panoramik di jam tertentu, itu harga tiketnya Rp450.000-an, dan ada juga kereta kelas luxury di harga Rp510.000-an. Apabila teman-teman ingin mengetahui bagaimana kereta api Argo Parahyangan di kelas luxury ataupun di kelas panoramik, kalian bisa cek videonya di channel saya. Ternyata untuk Argo Parahyangan yang keberangkatan jam 6.30 ini berhenti di stasiun Jatinegara ya teman-teman, sehingga kalian memiliki pilihan lain selain naik dari Gambir. Dan dari stasiun Jatinegara ini ada beberapa orang, 3 orang yang naik di kereta premium 4. Sekarang jam 6.46 diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara. Sekarang ini kita melintas langsung di stasiun Bekasi ya. Nah, sebagai informasi aja buat teman-teman bahwa ada beberapa keberangkatan kereta api Argo Parahyangan yang berhenti di stasiun Bekasi. Ada juga sih yang berhenti di stasiun Cikarang. Jadi apabila teman-teman dari arah Bekasi ataupun dari arah Cikarang, tentunya kereta api Argo Parahyangan ini udah yang paling pas. Namun untuk jam keberangkatan dari Bekasi ataupun Cikarang itu terbatas sekali ya.
Nah, jadi untuk kecepatan operasional kereta api Argo Parahyangan dari arah Jatinegara sampai dengan ke Cikampek itu bisa digeber sampai dengan kecepatan 115 km per jam saja ya teman-teman. Sehingga ya memang apabila dibandingkan dengan kereta cepat, tentu kecepatannya itu jauh banget selisihnya. Nah, jadi teman-teman apabila kita naik Argo Parahyangan, ini satu kelebihan juga ya. Kita itu bisa memesan makanan yang dijual di kereta restorasi melalui aplikasi KAI Akses di Railfood. Nah, kayak gini. Lumayan ya. Jadi apabila mager ke kereta restorasi, bisa pesan online nanti diantar sama Prama Prami. Dari tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Bandung Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Oke, jadi sekarang jam 9:16 kita memasuki stasiun Bandung, kota Bandung ya. Dan juga teman-teman untuk di kereta kelas premium kereta api Argo Parahyangan, menurut saya pribadi udah cukup nyaman banget untuk perjalanan yang hanya 2 jam 45 menitan atau kita anggap saja maksimal 3 jam lah ya, karena memang ada satu kereta api Argo Parahyangan yang berhenti di Jatinegara, di Bekasi, lalu di Cikarang, itu waktu tempuhnya 3 jam. Tapi untuk kereta api Argo Parahyangan juga yang paling cepat ada yang estimasinya itu 2 jam 40 menit. Sehingga untuk perjalanan Argo Parahyangan bisa dikatakan 2 jam 40 sampai dengan 3 jam saja dari pusat kota Jakarta menuju ke pusat kota Bandung. Ya, kita sudah tiba di stasiun Bandung. Nah, teman-teman, sebenarnya enak banget ya untuk orang-orang dari pusat kota Jakarta menuju pusat kota Bandung naik kereta api Argo Parahyangan. Hitungannya itu nggak ribet karena kita hanya tinggal langsung datang ke stasiun Gambir lalu turun di stasiun Bandung, sudah di pusat kota. Tapi apabila teman-teman naik kereta cepat Jakarta-Bandung, yang paling efektif itu kita menjangkau stasiun Bandung karena lokasinya di pusat kota, lalu kita bisa naik kereta feeder yang warnanya hijau ini. Nah, kereta feeder ini melayani rute dari stasiun Bandung tujuan stasiun Padalarang dan jam keberangkatannya juga sudah disesuaikan dengan jam perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung, kurang lebih seperti itu. Nah, apabila naik kereta feeder yang saya tahu informasinya, ketika dari arah Bandung ke arah Padalarang memakan waktu 20 menit. Nanti itu ketika tiba di Padalarang akan ada selisih waktu 15 sampai dengan 20 menit untuk keberangkatan kereta cepat Jakarta-Bandungnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau ke Tegaluar dari stasiun Cimekar, ini bisa lanjut naik ojek pangkalan yang di depan, dan itu tuh harganya murah, 15 ribuan aja. Nah, buat teman-teman yang mau naik kereta cepatnya dari stasiun Tegaluar, di sini juga terdapat shuttle bus, dan ini relasinya dari stasiun Tegaluar menuju Sumarekon Mall Bandung. Ada juga sebenarnya Damri dari arah stasiun Bandung ya, stasiun Bandung yang biasa untuk naik kereta api Argo Parahyangan. Selain kalian bisa naik juga feeder kereta cepat, kalian bisa naik shuttle bus Damri ini, teman-teman.
Ya, jadi untuk stasiun Tegaluar saat ini memang masih dalam tahap pembangunan juga teman-teman. Kayak terakhir kali waktu saya mencoba uji coba pada kereta cepat. Tapi sekarang ini udah mulai lebih rapih ya. Kita bisa lihat di sini juga lantai-lantainya sudah rapih full total. Di sebelah sana juga sudah tidak terlalu banyak alat-alat proyek seperti itu, tapi masih ada apa ya itu namanya? Saya kurang begitu hafal. Nah, sekarang ini saya nggak sendirian, saya bareng sama Mas Irja, mengikuti dia pertama kali mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Karena memang saya sudah membeli tiketnya secara online, sekarang saya bakal cetak tiket dulu di area sebelah sana ya. Jadi untuk tiket kereta cepat, kalian tuh bisa membeli secara online, atau ke loket, atau juga menggunakan vending machine sebelah sana. Irja Nailal ya. Agak ribet ya, kenapa nggak langsung kode booking aja? Nah, di vending machine ini kita bisa membeli tiket secara langsung, ataupun juga kita bisa mencetak tiketnya yang sudah dibeli secara online. Untuk membeli tiket kita bisa lihat ini tampilannya dari Tegaluar, misalkan menuju Halim, klik selanjutnya, diklik hari ini, kita cek juga untuk perjalanannya. Nah, ini tuh ada tiket harga penuh, maksudnya berapa penumpang dewasa, dan untuk anak di bawah 3 tahun berapa, kita bisa tambah juga di sini ya teman-teman. Kita klik selanjutnya. Di sini ada beberapa keberangkatan jam 9.45. Kita akan naik kereta yang ini ya sampai dengan pukul 10.31 di Halim. Untuk first class-nya harga 600.000, bisnis class 450.000, dan ekonomi premium di tarif promo Rp150.000. Jadi apabila masih ada tulisan cetak tebal yang hitam ini, itu tiket masih tersedia. Tapi apabila sudah agak gelap nih, agak redup warna abu-abu, itu tandanya sudah habis. Untuk perjalanan keretanya juga lumayan banyak sekarang. Dan kita ke halaman utama aja ya. Nah, untuk mencetak tiket kereta cepat itu kita langsung aja ke menu pengambilan tiket internet. Kita masukkan kartu identitas dan nama penumpang ya. Nah, kita bisa lihat ya, di sini sudah terdapat tiket saya dari Tegaluar menuju Halim dengan kodenya G1124. Kita klik cetak aja. Nah, untuk tiket kereta cepatnya seperti ini teman-teman. Dan untuk tiket yang ini tidak boleh sampai hilang ya. Jadi apabila teman-teman sudah cetak, nanti ini akan dipergunakan untuk check-in dan juga tap out seperti di KRL gitu ya, kalau di Jakarta. Jadi ketika mencetak tiket ini dipastikan kalian menyimpan tiketnya sampai dengan nanti tiba di kota Jakarta stasiun Halim. Nah, untuk sekarang ini sudah ada beberapa booth penjual makanan. Jadi apabila teman-teman mau belanja dulu bisa. Dan surprisingly di sini tuh ada makanan juga, bakmi JM, terus ada bolu susu Lembang, ada juga cakwe dan lain-lain. Tapi memang masih agak sepi ya teman-teman. Mungkin nanti ke depannya tenan makanan akan semakin banyak karena untuk sekarang memang masih terbatas sekali. Ya, ini stasiunnya udah mulai rapih banget. Dan juga semoga nanti ke depannya stasiun Tegaluar ini bisa berkembang, bisa melayani banyak penumpang. Nah, untuk area stasiun ruang tunggunya kita harus naik eskalator yang ini teman-teman. Kita langsung naik aja. Sekarang waktu jam 9:14. Keberangkatan kereta sekitar 31 menit lagi. Jadi sebentar lagi itu kita udah bisa boarding ya, karena memang untuk kereta cepat ini kita bisa boarding sekitar 30 menit sebelum keretanya berangkat. Nah, di sini ada tempat untuk check-in. Di sana kita akan periksa barang-barang dan juga lain-lain. Jadi untuk naik kereta cepat ini ada pemeriksaan seperti di bandara saat kita mau naik pesawat. Kita itu tidak diperkenankan untuk membawa bahan-bahan berbahaya seperti gas korek dan lain-lain ya, yang mudah terbakar seperti itu. Untuk kereta keberangkatan jam 9:45 sudah tersedia di peron jalur 3 teman-teman. Dan yuk sekarang kita langsung berangkat. Penumpangnya rame tuh. Kita buru-buru. Kita masuk kereta sebelum orang lain banyak yang masuk ya teman-teman. Dan kalau dari bangunan stasiun, ini tuh kayak bukan stasiun kereta di Indonesia ya. Kalau kata Mas Irja, dari segi arsitektur bangunan, ini mirip sekali seperti bangunan-bangunan yang ada di China sana.
Wah, udah ngantri. Gila, rame penumpangnya. Belum yang masih di luar tadi. Ini udah ngantri dan tadi saya dapat info dari petugas untuk check-in-nya itu 25 menit sebelum keberangkatan. Nah, di sebelah sana kan ada tulisan ya, train nomor G1124 dan kita akan naik kereta yang sana teman-teman, G1124 dengan keberangkatan pukul 9.45 di peron jalur 3 dan pemeriksaan tiketnya jam 9.20 yang berarti 25 menit sebelum keberangkatan kita baru bisa check-in gitu ya. Oke, jadi sekarang ini saya sudah melakukan proses check-in dan boarding, teman-teman. Dan ada beberapa poin yang bisa saya tarik di sini. Jadi untuk habit penumpang kereta cepat dan juga kereta Argo Parahyangan itu cukup berbeda. Kalau Argo Parahyangan di stasiun Bandung biasanya sudah tersedia 1 jam sebelum keberangkatan, kita sudah bisa mulai check-in dan kita sudah bisa masuk ke dalam keretanya gitu ya. Tapi untuk di kereta cepat ini, kita hanya bisa check-in 25 menit sebelum keberangkatan. Nanti itu biasanya kita akan turun, setelah turun masuk ke dalam kereta dan setelah di kereta kita tidak diperkenankan untuk keluar gitu ya. 5 menit sebelum keretanya berangkat itu, kita harus benar-benar sudah masuk karena memang pintu akan ditutup seperti itu. Alhamdulillah bisa naik kereta cepat lagi dan kalau kemarin itu saya naiknya gratis teman-teman, sekarang sudah berbayar. Penumpangnya juga rame ya. Dan rata-rata penumpang naiknya di premium ekonomi sih karena memang harga tiketnya yang lebih murah. Kalau bisnis itu 450.000, 600.000 di kelas VIP itu agak berat sih buat saya pribadi. Kereta 6 di belakang ya, Pak? Ada di bagian depan. Oke, makasih ya. Kereta 5 sampai 8 ada di bagian belakang. Terima kasih telah menggunakan jasa transportasi kereta api. Terima kasih, Pak. Seperti biasa ya, kita ke arah depan atau belakang dulu lah. Sini saya ke arah belakang, saya mau coba foto dan coba untuk ngambil footage dulu ya. Dan saya sudah jelaskan waktu itu di video sebelumnya, secara teknis kereta cepat ini kayak gimana. Jadi untuk video lebih lengkapnya kalian langsung cek aja ya. Di sebelah ujung-ujung juga ya teman-teman, di sini itu ada kereta kelas first class dan juga ada kabin untuk masinis. Di sini juga ada kode ya, KCIC 400AF yang dimana ini merupakan kereta yang basicnya itu adalah CR 400AF seperti yang ada di China, dan juga 22 adalah tahun pertama dinas di 2022. 09 itu adalah trainset ke-9 ya. Kalau nggak salah, kereta cepat ini memiliki trainset sebanyak 11 apa 12 gitu. Mungkin buat teman-teman yang lebih tahu, bisa komen di bawah ya. Nah, jadi di sebelah sini itu ada garis berwarna putih ya teman-teman. Ini itu adalah safety line, jadi apabila kalian ingin foto-foto di sekitaran kereta cepat ini, tidak boleh melewati garis yang ada di bawah sini ya. Kita harus berada di area sebelah luar. Karena ya khawatirnya tiba-tiba kereta maju atau kayak gimana gitu kan. Lalu di sebelah sini nih, ada sebuah layar 07 yang sebelah kiri itu merupakan kereta ke-7 atau gerbong 7 gitu lah ya. G1124 itu adalah kode seri keretanya dan untuk relasinya dari Tegaluar menuju ke Halim. Saya sekarang duduknya misah sama Mas Irja. Saya duduk di kereta nomor 6, sedangkan Irja sendiri duduknya di kereta nomor 3. Wih, baru ada Wush yang masuk nih teman-teman. Ini dari arah Halim ya, ke arah Tegaluar. Itu nomornya G119. Oke, ini nanti bakal banyak penumpang yang turun, jadi mendingan saya langsung masuk aja. Saya di kereta nomor 6 dengan kode serinya K12261. Kita mulai masuk dari arah belakang aja ya. Oke, jadi seperti ini untuk keretanya. Ada rak bagasi di sebelah sini. Lalu di sebelah sini juga terdapat sebuah tong sampah. Dan di sini ada toilet. Untuk toilet kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kemarin udah ada reviewnya, jadi kalian langsung cek aja ke sana. Sekarang kita langsung masuk lagi ke sini. Ini pintunya otomatis ya.
Ya, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam kereta cepat dan untuk interiornya kurang lebih seperti ini teman-teman. Interiornya ini bagus ya, terlihat simple namun juga elegan dan desainnya saya suka. Di atas sebelah sana tuh ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang juga. Apabila tas kalian atau koper kalian terlalu besar bisa simpan di area ujung depan ataupun belakang. Kursinya seperti ini untuk premium ekonomi, lumayan lega, so far aman. Dan juga di sebelah sini tuh ada meja lipat ya. Kita bisa makan, minum, dan juga bekerja menggunakan laptop seperti itu. Nah, jadi untuk recliningnya, ini tuh ada di sebelah sini teman-teman. Bisa ditarik seperti itu. Lalu untuk stop kontak, ada di bawah sini. Nah, terus di sini juga ada tirai yang bisa kita buka tutup. Seperti itu. Sesaat lagi KA Cepatus kita akan segera berangkat dari stasiun Tegaluar menuju stasiun akhir di Halim dengan pemberhentian di stasiun Padalarang. Mohon perhatian, mohon pastikan untuk memeriksa kembali tiket Anda sesuai dengan nomor kereta yaitu G1124 pukul 9.45. Sekali lagi, pastikan tiket Anda sesuai dengan nomor kereta dengan keberangkatan pukul 9.45. Terima kasih atas perhatian Anda. Yes. Ya, sebenarnya ini di jam saya masih jam 9:44 tapi udah berangkat. Atas nama KCIC kami mengucapkan selamat datang dalam perjalanan kereta bebas atap rokok dengan nomor perjalanan D1124. KA Cepatus dengan tujuan stasiun Halim melalui pemberhentian di stasiun Tegaluar. Selamat menikmati perjalanan Anda dan terima kasih. Yes. Ya, ini baru berangkat teman-teman kereta cepatnya dan udah melebihi kecepatan 100 km per jam. Untuk jalur dari arah Tegaluar menuju Padalarang ini hanya bisa dipacu sampai dengan kecepatan 200 km per jam saja ya. Kita bisa lihat itu akselerasinya untuk kereta mantep banget. Sekedar informasi aja, kalau untuk kereta api Argo Parahyangan kemarin itu berjalan di angka kecepatan 110 sampai dengan 115 km per jam saja. Sedangkan kereta cepat ini bisa melaju sampai dengan kecepatan 350 km per jam, sehingga memang untuk waktu tempuh dari Tegaluar menuju ke arah Halim kurang lebih akan memakan waktu sekitar 45 menitan gitu. Kita bisa lihat ya, untuk perbandingan kecepatan dengan mobil yang ada di jalan tol, berasa banget kereta cepat nih emang ngebut teman-teman. Ini di angka 160 km per jam. Kalau di jalan raya ya sekitaran 80 sampai dengan 100 gitu. Ya, sekarang ini kita memasuki stasiun Padalarang dan itu ada Argo Parahyangan, teman-teman. Wih, berbarengan masuk stasiun Padalarang ya. Jadi untuk stasiun Padalarang kereta cepat ini lokasinya sangat berdampingan dengan stasiun kereta yang biasa ya. Puong tuh. Momen banget ya. CC 206 1355.
Di sini itu kita akan berhenti selama kurang lebih 2 menit. Dan untuk teman-teman yang dari kota Bandung, sebenarnya kalian bisa naik kereta feeder ya. Kereta feeder turun dari Padalarang, teman-teman langsung naik aja karena memang lokasinya sangat dekat. Kita tinggal naik tangga gitu 1 lantai, udah sampai dan bisa langsung masuk ke kereta cepat. Jadi memang teman-teman, lebih banyak penumpang yang naik dari stasiun Padalarang ini dikarenakan untuk aksesibilitas dari pusat kota, kita itu bisa langsung naik kereta feeder, turun di stasiun Padalarang dan naik di kereta cepat ini, sehingga lebih efisien waktunya seperti itu. Apabila tadi dari arah Tegaluar, memang ya termasuknya oke juga sih untuk saya pribadi karena saya masih bisa menjangkau stasiun Tegaluar tersebut. Tapi apabila kalian dari pusat kota mau ke arah Tegaluar, itu membutuhkan effort yang lebih luar biasa apabila dibandingkan dengan kalian menjangkau stasiun Padalarang ini, karena memang dari arah stasiun Bandung kalian itu hanya ada 2 pilihan saat ini yang saya tahu. Yang pertama tadi naik shuttle bus Damri, harganya Rp15.000. Kalau tidak juga teman-teman bisa naik kereta api lokal Bandung Raya dari arah Bandung menuju ke arah stasiun Cimekar, dan dari stasiun Cimekar kalian bisa naik ojek pangkalan. Untuk harga bayarnya itu Rp15.000 juga ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja pengen seperti apa. Ingin menjangkau stasiun Padalarang bisa naik feeder, ataupun juga teman-teman ingin lebih lama di kereta cepat, kalian bisa naik dari stasiun Tegaluar. Jam 10.01 kita diberangkatkan dari stasiun Padalarang. Nah, ini sebagai gambaran ya, kita akan melewati Wesel teman-teman. Dan ketika kereta ini melewati Wesel itu halus banget loh. Nah, ini dia nih Weselnya. Ya masih berasa tapi halus banget, nggak ada kasar-kasarnya sedikit pun. Dan yang ada di kiri itu merupakan jalur kereta api Argo Parahyangan ya. Untuk Argo Parahyangan dari arah Padalarang itu dia menuju ke Purwakarta, batas kecepatannya sekitar 70 sampai dengan 80 km per jam. Tapi kalau kereta cepat dari Padalarang ini bisa melaju sampai dengan kecepatan 350 km per jam. Jadi untuk sepanjang jalur kereta cepat ini ada semacam barrier gitu teman-teman, kayak tembok ya, dikarenakan memang di area sebelah sana terdapat sebuah pemukiman. Jadi untuk meredam suara kebisingan dari yang dihasilkan kereta cepat ini, supaya ke arah pemukiman itu tidak mengganggu kenyamanan penduduk seperti itu. Ini speednya ada di 250 km per jam. Dan saya sudah merasakan sesuatu gitu ya, jadi kayak telinga tuh tidak seenak tadi, karena memang perbedaan ketinggian dari arah kota Bandung menuju ke arah Jakarta itu sudah mulai kontur menurun teman-teman. Jadi apabila ditanya rasanya naik kereta cepat seperti apa, ini rasanya itu mirip-mirip seperti kalian naik pesawat, kayak ada semacam gaya dorongan sedikit gitu.
stabil nggak? Seru nggak? Seru kok, stabil kok. Kalian wajib coba Wus. Wajib coba. Bawa acara porter. Dia udah jadi promotor Wus. Gimana? Wus, yes. Itu kan tadi ya, apa yel-yelnya itu. Jadi ini tuh restorasi teman-teman, tapi memang tidak menjual makanan sepertinya ya. Tapi ini kayak ada alat kopi gitu. Tapi ya. Jam 10:28 kita sudah memasuki stasiun Halim teman-teman, dan untuk stasiun Halim ini lokasinya sangat berdekatan dengan stasiun LRT, sehingga apabila dari arah Halim mau ke pusat kota itu kita bisa naik LRT yang stasiunnya ini ya. Dan untuk kursi pada kereta premium ekonomi ini terdapat 90 kapasitas tempat duduk, yang dimana konfigurasinya 2-3, serta semuanya bisa menghadap satu arah laju kereta. Ya, tuh. Makasih Mbak, mari. Oke. Udah sampai Jakarta Halim. Dan tadi tibanya 10:28, teman-teman. Penumpangnya rame banget, asli ngeri, mantap ya. Wush. Memang ketika kita naik kereta cepat ya teman-teman, untuk dari arah Bandung gitu, dari Tegaluar menuju ke Jakarta, ini rasanya wah pecah banget. Kenapa saya bilang pecah banget? Karena memang dari estimasi waktu yang sebelumnya apabila kita naik kereta Argo Parahyangan bisa mencapai mencapai waktu tempuh 2 jam 40 menit sampai dengan 3 jam, ini tuh hanya 40 menit saja. Ketika kita naik mobil pun ya rata-rata 2 jam sampai 3 jam, sama seperti Argo Parahyangan. Tapi kalau naik kereta cepat ini gila sih, rasanya masih amazed gitu bahwa Indonesia punya kereta seperti ini. Keren ya. Oke, kita nggak bisa lama-lama di atas, udah mulai diusir nih, jadi kita langsung turun ke bawah. Nanti kita ngomong dan ngobrol-ngobrolnya di bawah aja. Nah, sekarang kita keluar, dan keluar ini tiket dipergunakan lagi, teman-teman. Lulus inspeksi tiket. Kita ambil lagi tiketnya. Pintu Oke, hotel sip. satu. Mantap. Nah, dari pintu kedatangan 4 dan 5 ini, itu sudah ada petunjuk di atas untuk LRT kita ke arah sebelah kanan. Jadi memang untuk stasiun kereta cepat dan stasiun LRT di Halim sudah terkoneksi ya. Nah, ini dia untuk jadwal keberangkatan LRT dari Halim. Kita itu kalau mau ke Sudirman, naiknya jurusan Duku Atas. Dan untuk kereta terakhirnya di jam 19:29. Kita tinggal langsung jalan aja ke sana. Mohon segera keluar dan cepat tersebut pada saat pintu menutup. Dan silakan hingga perjalanan kecepatan. Terima kasih. Tadi kan kita nyampe jam 10:30-an ya. Dan keberangkatan MRT-nya ini sekitaran jam 11 gitulah, teman-teman. Penuh ramai banget. Oke, 11:26. Sekarang sudah tiba di stasiun Dukuh Atas atau ya Sudirman lah ya, teman-teman. Jadi untuk waktu tempuh dari Tegaluar sampai dengan ke sini kurang lebih sekitar 1,5 jam totalnya. Ini kita belum lanjut lagi ke arah Gambir naik ojol, teman-teman. Oke, jadi sekarang ini kita sudah tiba di Sudirman ya, teman-teman. Nah, Mas Irja gimana pendapatnya naik kereta cepat Jakarta-Bandung dari kota Bandung lah ya sampai dengan ke Sudirman ini? Pertama, wus, yes. Itu apaan sih? Nggak tahu juga aku. Jadi sebetulnya apabila naik kereta cepat itu kalau dari kota Bandung, sorry, kelihatannya lebih worth it apabila kita naik feeder terus menuju ke Padalarang. Ditambah lagi kan feedernya gratis tuh, disediakan apabila kita naik dari stasiun Bandung Hall di Kebun Jeruk ya namanya apa? Iya, jalan situ lah. Nah, situlah Kebun pokoknya. Kawung Ah, sebenarnya. Kebun Kawung. Apabila kita ngejarnya ke Tegaluar itu kurang worth it, kecuali memang rumah kita dekat dengan Tegaluar ataupun Cimekar ataupun Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jadi apabila naik kereta bus ini, apabila dari kota Bandung, saran saya lebih worth it
nggak ribet. Kita menuju ke stasiun Bandung, menuju ke tempat tunggu khusus ya. Nanti kita akan naik kereta feeder menuju ke Padalarang. Tapi ada kekurangannya. Apabila kita naik dari Padalarang, rasanya tuh singkat banget. Kayak kita duduk tiba-tiba udah Karawang, tiba-tiba udah sampai Jakarta. Jadi apabila teman-teman sesuai kebutuhan lah, pengen menikmati perjalanan, pengen agak lama naik kereta busnya, ya udah bisa nyoba dari Tegaluar. Tapi apabila memang untuk mobilisasi terus pengen efektif atau efisien, ya udah pesannya Padalarang Halim, nanti naiknya dari stasiun Bandung bisa ke stasiun Padalarang naik feeder yang disediakan seperti itu. Dan untuk harga tiket 150.000 ini worth it banget kalau masih promo 150.000, tapi untuk 300.000 itu sesuai kebutuhan juga. Jadi nggak bisa dibandingin antara kereta api Argo Parahyangan atau kereta cepat tuh sebenarnya punya pengalaman sendiri-sendiri teman-teman. Jadi apabila naik Argo Parahyangan, plusnya itu adalah dia city center to city center. Memang pusat kota, Gambir Jakarta menuju ke pusat kota Bandung. Jadi apabila naik kereta cepat ini harus effort juga dari Halim, kita harus nyambung LRT dan gangway atau interval jarak antar LRT-nya juga lumayan lama. Dan apabila menuju ke pusat kota, ini kita menuju ke Duku Atas. Jadi apabila ingin ke Gambir dari Duku Atas harus transit lagi, naik moda transportasi yang lain menuju ke Gambir, contohnya seperti itu. Jadi kembali ke pribadi masing-masing, pengen lebih mana. Tapi kalau saya sendiri, kalau pengen slow, yaudah naik Gopar, bisa menikmati pemandangan yang puas kayak gitu. Kalau KCIC kan kereta cepat ini kan kayak kebanyakan lewat terowongan nih. Jadi full yang dapat view itu kebanyakan waktu udah di pusat kota. Dan minusnya itu transitnya ternyata agak effort banget ya kereta cepat. Agak effort banget, dan ya itulah sebetulnya kalau gangway atau interval antar LRT-nya itu cepat, itu sebenarnya cepat Mas. Iya. Tapi ini tadi dari 6 contoh nih, kereta yang kita LRT yang kita naik itu 6 menit mau berangkat, dan ada keberangkatan selanjutnya itu 30 sampai 40 menit selanjutnya, itu kan lama banget. Dan tadi pun kita nunggunya setengah jam. Iya, setengah dari jam arah juga. Halim tuh. Itulah. Oke lah, thank you. Brian, gimana kereta cepat? Kalau menurutku worth it sih kalau masih 150, tapi ya agak effort juga tadi ke Cimekar, soalnya dari kalau ngejar dari Tegaluar ke Cimekar terus naik ojol juga nambah itu. Kalau dari cuma ngejar dari Padalarang ya enak, soalnya gratis naik feeder, tapi kurang kerasa feel naik busnya. Tapi overall mantap bus, yes. Oke lah, yuk kita lanjut cari makan aja kali ya. Sekarang saya mau berbagi pengalaman bagaimana naik kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga kereta api Argo Parahyangan dari Jakarta menuju Bandung pulang pergi ya teman-teman. Menurut saya, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang saya juga mau sedikit beropini tentang kedua perbandingan tersebut dari sudut pandang yang dimana saya ini sering sekali melakukan mobilitas perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, tapi dengan catatan dari pusat kota menuju ke pusat kota, karena memang saya kan perlunya ke Gambir atau ke stasiun Pasar Senen gitu ya. Sehingga untuk saat ini saya menilai dari sudut pandang efektivitas dari arah pusat kota Bandung menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Nah, yang pertama, dari segi aksesibilitas, Argo Parahyangan di sini masih diunggulkan karena memang berangkat dari pusat kota Jakarta menuju pusat kota Bandung, kita nggak perlu melakukan transit apapun karena memang tujuannya ke pusat kota. Lalu dari aksesibilitas kereta cepat Jakarta-Bandung sudah cukup baik dikarenakan adanya transportasi umum yang menghubungkan dari pusat kota Bandung menuju ke dua stasiun kereta cepat yang ada di Bandung, yaitu stasiun Tegaluar dan juga stasiun Padalarang. Apabila kita ingin mengakses stasiun Tegaluar, kita bisa naik shuttle bus atau Damri yang berangkat di sekitar stasiun Bandung dengan tarif Rp15.000. Namun, harus digarisbawahi, sepengetahuan saya, untuk akses menggunakan jalan raya dari stasiun Bandung menuju stasiun Tegaluar sangat dipengaruhi oleh padatnya lalu lintas di jalur tersebut, yang dimana banyak sekali titik kemacetan, sehingga kalian apabila ingin mengakses stasiun Tegaluar harus mempersiapkan berangkat lebih awal naik shuttle bus menuju ke Tegaluarnya.
Jangan sampai telat karena macet dan lain-lain. Sehingga untuk sekarang ini saya lebih menyarankan kalian dari stasiun Bandung naik kereta feeder menuju ke Padalarang karena jamnya lebih pasti. Yang kedua, dari segi harga tiket. Kereta api Argo Parahyangan yang termurah itu di kelas premium ada di harga Rp150.000 dan untuk kelas eksekutif di harga Rp250.000. So far untuk saya pribadi keduanya sudah nyaman baik di kelas premium ataupun di kelas eksekutif. Dan untuk kereta cepat saat ini di masa promo di kelas ekonomi premium itu Rp150.000. Itu untuk keberangkatan sampai dengan 30 November nanti ya teman-teman. 30 November 2023. Konon kabarnya setelah tanggal 1 Desember, harga tiket di premium ekonomi akan ada di kisaran Rp300.000, lalu di kelas bisnis Rp450.000 dan di kelas VIP Rp600.000. Lalu yang ketiga, dari segi kenyamanan. Kereta cepat saat ini sangat-sangat unggul dari kereta api Argo Parahyangan karena minimnya guncangan suara selama di perjalanan. Jadi ya nyamanlah untuk kereta cepat itu. Kalau Argo Parahyangan kalian tahu sendiri lah ya, seperti pada kereta lainnya yang videonya sering banget saya upload. Lalu yang keempat, dari estimasi waktu tempuh. Ini yang menarik. Kereta api Argo Parahyangan, waktu tempuhnya itu sekitar 2 jam 40 menit sampai dengan 3 jam. Kalau kereta cepat, pastinya akan memangkas waktu. Misalnya, dari Bandung menuju Padalarang ditempuh dengan feeder kereta cepat selama 20 menit. Lalu kita transit di Padalarang selama 15 sampai dengan 20 menit. Lalu lanjut naik kereta cepat dari Padalarang menuju Halim sekitar 30 menit. Dan dari Halim kita bisa lanjut naik LRT menuju ke arah Sudirman atau Duku Atas. Namun pengalaman saya tadi, waktu tunggu transit di Halim mencapai setengah jam teman-teman. Dan menurut saya pribadi itu sangat membuang waktu sekali. Nah, perjalanan LRT dari Halim menuju ke arah Duku Atas itu memiliki selisih waktu sekitaran 30 menit. Jadi keberangkatannya itu ada setiap 30 menit. Dan untuk waktu tempuh LRT dari arah Halim menuju ke Duku Atas sekitar 26 menit. Jadi apabila ditotalkan semuanya, untuk perjalanan dari pusat kota Bandung menuju pusat kota Jakarta dengan kereta cepat membutuhkan estimasi waktu tempuh 126 menit, 2 jam lebih 6 menit doang. Ternyata realitanya apabila mengakses dari pusat kota Bandung menuju pusat kota Jakarta tidak terlalu signifikan ya. Selisihnya itu sekitar 30 sampai dengan 40 menitan. Nah, apabila dari stasiun Tegaluar menuju stasiun Halim, gimana tuh waktu tempuhnya? Menurut saya pribadi sih nggak akan berbeda jauh ya. Karena memang dari arah Bandung menuju Padalarang kita butuh waktu transit juga 20 menit di Padalarang. Tapi kalau misalkan dari Tegaluar langsung wush gitu, 46 menit menuju ke arah Halim. Sehingga untuk waktu tempuh tidak akan berbeda jauh, hanya perbandingannya itu dari segi kemudahan aksesibilitas saja. Setelah itu juga saya mencatat ada beberapa hal yang harus dibenahi dari sistem transit kereta cepat. Yang pertama, dari aksesibilitasnya dulu. Untuk stasiun Tegaluar, saya rasa wacana dari lama untuk menghubungkan kota Bandung menuju stasiun Tegaluar via rel itu harus segera direalisasikan mengingat ternyata tingginya antusias penumpang kereta cepat ini. Sehingga apabila dari kota Bandung menuju Tegaluar, jadi enak gitu, bisa naik kereta feeder semacam dari Bandung ke Padalarang. Kalau dari stasiun Padalarang so far udah oke, tapi mungkin dari feedernya mesti lebih diperhatikan lagi. Karena kemarin saya nonton beberapa video dari YouTuber lain, mereka berpendapat pada intinya kereta feeder Bandung Padalarang itu harus lebih banyak dikarenakan memang kondisi di feeder terkadang itu bisa dibilang hampir berdesak-desakan sehingga untuk kenyamanan mungkin masih kurang. Lalu, dari sistem transit dari Halim menuju ke pusat kota Jakarta. Ini yang jadi paling PR sih.
karena memang frekuensi perjalanannya 30 menit sekali. Kalau ketinggalan LRT, kita jadi mesti harus nunggu 30 menit berikutnya. Menurut saya pribadi, itu terlalu buang-buang waktu. Jadi, adanya kereta cepat untuk memangkas waktu tempuh dari Jakarta menuju Bandung itu kurang maksimal. Kereta cepat dengan segala kelebihannya, dengan sistem transit yang terlalu lama, terkesan sangat membuang banyak waktu. Oke, ini yang terakhir. Saya berpendapat juga bahwa kereta cepat dan kereta api Argo Parahyangan memiliki segmen pasar masing-masing. Untuk orang-orang yang waktunya sangat berharga seperti bisnismen atau orang-orang crazy rich gitulah. Hadirnya kereta cepat ini akan sangat terbantu. Buat mereka mah harga berapapun bakal diterobos sih demi mobilitas Jakarta-Bandung yang sangat cepat. Tapi untuk saya pribadi yang kebutuhannya dari pusat kota Bandung menuju pusat kota Jakarta pulang pergi dengan tarif termurah nantinya sekitar 300 ribuan, ditambah nanti tarif LRT dan lain-lain, hitungannya lumayan agak mahal sih. So far untuk saya pribadi, Argo Parahyangan walaupun waktu tempuhnya lebih lama, masih termaafkan dengan segala kesimpelannya. Kita nggak perlu mikirin transit dan lain-lain. Dengan harga termurah 150 ribuan, udah sampai Jakarta, kita duduk tenang aja dan menikmati perjalanan. Toh ternyata estimasi waktu tempuh dari pusat kota ke pusat kota nggak berbeda signifikan. Dari Jakarta ke Bandung, selisihnya itu cuma 30 menitan doang. Mungkin sekali-kali bolehlah naik kereta cepat, tapi nanti kalau sistemnya sudah lebih baik dan pemangkasan waktunya lebih efisien lagi. Nah, apabila kalian lebih pilih naik kereta api Argo Parahyangan atau naik kereta cepat Jakarta-Bandung, coba komentar di bawah ya. Itu saja teman-teman untuk video perjalanan naik kereta cepat Jakarta-Bandung dan perbandingan dengan kereta api Argo Parahyangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.